وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم المؤيد والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan semua perintahnya dan mencegah semua larangannya. Selain itu, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan cuplikan filsafat yang terkandung dalam sholat berjamaah. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa sholat harus dilakukan berjamaah dan berimamah. Dan sebelum sholat dimulai, imam harus memberi komando agar seluruh makmum merapatkan, merapikan, dan meluruskan barisan atau safnya. Karena kerapian saf termasuk kesempurnaan sahnya sholat berjamaah. Ini artinya memberikan pengajaran kepada kita segenap kaum muslimin betapa penting peranan persatuan yang terorganisir rapi dan lurus di bawah komando pemimpin atau imam yang jujur dan bijaksana. Akan merupakan modal bagi keberhasilan perjuangan. Namun, manakala kaum muslimin tetap tidak mau menyadari mereka masih saja tercerai-berai dan membiarkan barisannya yang demikian itu, safnya tidak lurus dan posisinya tidak teratur, bahkan suka meninggalkan komando pemimpin atau imam, maka Allah tidak akan memberi kemenangan kepada mereka. Nabi pernah bersabda, "La Islama illa bi jama'atin, wa la jama'ata illa bi imaratin, wa la imarata illa bi ta'atin." Yang artinya, agama Islam tidak akan kuat kecuali dengan berorganisasi, dan organisasi tidak akan berjalan kecuali ada pemimpinnya, dan pemimpin tidak akan ada gunanya jika tidak ditaati. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, arah dan kiblat salat harus sama, yaitu lurus ke arah Ka'bah di mana saja salat itu dikerjakan atau didirikan. Tidak boleh sedikit pun mereka bergeser dan menyimpang dari arah kiblat. Ini artinya memberi pengajaran kepada kita segenap kaum muslimin di mana saja kita berada dan dalam situasi apapun juga. Dengan sedikit pun, jangan sedikit pun bergeser, apalagi menyimpang dari kompas dan landasan hidupnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Dalam hal ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Taraktu fiikum amrayni wa in tamassaktum bihima lam tadillu abada, Kitabullah wa Sunnah Rasul." Aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh padanya. Dua pusaka itu ialah Kitab Allah Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Yang ketiga, sholat harus dilakukan serba bersih, baik badan, pakaian maupun tempat dari segala macam najis. Niat dan hati harus ikhlas, bersih dari segala bentuk riya
aurat harus ditutup sehingga dirinya bersih dari hal-hal yang menurunkan martabat dan kehormatannya. Semua ini artinya memberikan pengajaran kepada kita segenap kaum muslimin agar senantiasa berupaya melakukan pembersihan atau tazkiyah dalam kehidupannya, yaitu mensucikan akidah keyakinannya dari segala bentuk syirik dan khurafat, membersihkan segala amal ibadahnya dari segala macam bentuk bid'ah dan riya, membersihkan perangainya dari segala kotoran dan kekejian yang menentukan martabat dan kehormatannya, dan membersihkan niat-niat jahat dari segala motif-motif duniawi yang tidak halal atau tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-A'raf ayat 14 dan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan senantiasa dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang keempat, salat selalu dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ini pun juga memberikan pengajaran kepada kita segenap kaum muslimin bahwa keselamatan, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup hanya akan dapat dicapai bila manusia terlebih dahulu sudi dan bersedia mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menerima dan menjunjung tinggi petunjuk ilahi sebagai landasan pendorong dan tuntunan hidupnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah hikmat yang terkandung dalam sholat, dengan harapan mudah-mudahan lebih memantapkan kita untuk melakukannya dengan penuh ketertiban. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.